Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang judul Takut Jersey Timnas karena ada salib Kristen. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Ya, kali ini saya mau mengomentari soal salah seorang timnas ya, mau mempromosikan jersey dan jerseynya di situ tentang jadi jerseynya ada yang memakai modelnya itu dia pakai kalung salib. Dan kemudian netizen lah ya, ngomel-ngomel semuanya bilang kalau apa ini, jerseynya udah bagus, cuman sayang ada salib jadi rusak, nggak bagus lagi. Terus ada yang bilang ya kalau timnas harus netral dan lain-lain. Saya mau terangkan dulu ya, gini guys ya, kita kan mayoritas muslim. Kita dikenal sebagai negara muslim terbesar di dunia. Harusnya pemain-pemain yang ibaratnya yang non muslim itu harusnya mengerti ya etika ya. Jadi Anda harus mengerti etika gitu. Jadi kalau Anda mau memakai kalung salib, ya hendaknya disembunyikan, dimasukin ke dalam kan bisa, jangan diperlihatkan gitu loh. Jadi orang-orang yang nggak tahu Indonesia ya, orang yang tahu Indonesia ini akan kira bahwa oh Indonesia negara Kristen rupanya, gitu loh guys. Karena ini adalah kita ingin menunjukkan jati diri kita gitu loh. Jadi netral bukan berarti ini bukan netral. Kalau sudah ada begini bukan netral tibanya, ya. Ini bukan netral namanya. Ini condong pada Kristen. Netral itu adalah begini. Netral adalah ada pakai kostum jersey timnas, tidak ada apa-apanya, tidak ada salib, tidak ada bulan bintang, tidak ada logo Hindu Buddha, nggak ada. Itu baru netral. Ini bukan netral namanya. Jadi kalau ada kata netral salah besar. Ini udah netral lagi, udah condong Kristen. Dan ini apa ya? Kita tidak sesuai. Jadi kita harus utamakan etika gitu. Ya, kita itu guys ya bukan sekedar negara Indonesia, tapi diperjuangkan dengan darah pejuang yang beragama Islam. Ingat itu. Yang kita lawan siapa? Mereka yang berusaha menyebarkan Injil dengan kristenisasi, dengan semboyan penjajahan Belanda itu ya gospel glory, yang mana gospelnya menyebarkan Injil. Ini akan sangat mencederai rasa nasionalisme. Di mana nasionalisme kita dibangun awalnya adalah kita punya nasionalisme ini karena merdeka. Mereka ada apa? Dari penjajahan. Penjajahan apa? Penjajahan yang sedang menyebarkan ajaran agama Kristen, guys. Itu logika berpikirnya gitu. Jangan. Jadi pemain ini harus tahu sejarah gitu, sejarah bangsa ini. Kita nggak gampang melawan penjajah Belanda, nggak gampang. Itu penuh darah, penuh pengorbanan harta, darah, air mata. Itu melawan penjajah Belanda yang sedang menyebarkan agama Kristen, yaitu melalui misi Gospel Glory. Itu sepahami guys. Kalau timnas harus netral dan lain-lain, cuma gara-gara kalung salib lah modelnya itu kan orang Kristen. Masa dia mau modelnya dia harus pakai bulan dan bintang, itu kan nggak lucu. Nanti malah kan bisa disembunyikan salibnya di dalam gitu. Tetap kita bukan melarang orang ini dia pakai salib, nggak larang, nggak ada yang melarang. Tapi imboknya disembunyikan, ini masalah etika gitu loh, ngerti ya? Etika di negara Indonesia yang mayoritas Muslim. Kita ngomong etika. Luis Prasetyo memang suka senang ya deh guys. Dia nggak ngerti tentang masalah etika gitu. Bahwa etika terus dijunjung tinggi gitu. Itu ya kan memantik pro yang kontra yang sangat luar biasa, dan itu ya terlalu banyak kontra. Kenapa? Karena Indonesia mayoritas Muslim. Jadi, kalau kita lihat dari sisi agama, berarti ada sekitar 86% Indonesia yang kontra karena hal ini. Kalau mereka masih beriman ya. Yang pro paling sekitar 7% atau 9% sesuai dengan jumlah Kristen Indonesia gitu. Jadi hal ini akan menimbulkan banyak kontra guys. Itu harus dipahami. Ini udah gak berimbang ini pro kontranya gitu kan. nggak lucu. Nanti malah dibilang penistaan agama lagi, repot lagi. Jadi sebenarnya siapa kok larikan ke pakai bulan bintang gitu ya. Kita tidak minta pemain itu pakai bulan bintang, minimal sembunyikan, netral gitu, minimal netral lah gitu kan. Apalagi ini timnas yang mewakili Indonesia, bukan mewakili
rakyat Kristen saja gitu guys. Itu loh gue pikirnya. Saya mau katakan bahwa namanya juga itu kan promosi jersey baru, launching. Ya terserah aja mereka mau bikin bagaimana, bener nggak? Terus ya, Jadi yang promo pun aneh gitu. Menurut saya gini guys ya, yang ini kan yang target pembeli kostum ini kan rakyat Indonesia gitu kan, itu diutamakan. Jadi Anda bayangkan bagaimana marketingnya nggak jalan. Kita kan orang itu Indonesia belum lomba, bagaimana kita tuh orang tuh marketing tuh berusaha untuk gimana supaya produknya Islami. Karena segmennya adalah masyarakat Muslim Indonesia. Ini kok segmennya ini kok ada simbol Kristen gitu. Siapa segmen mau disasar gitu loh. Jadi sisi marketing sangat jelek sekali. Anda lihat ya. Marketing itu belum berlomba untuk membuat produk yang Islami, yang halal dan segala macam gitu. Paling momen Natalan saja mereka karena memang segmennya Natalan itu adalah ditamakan orang-orang Kristen gitu kan. Tapi di general itu akan berusaha produknya lebih Islami gitu. Karena segmen pasar itu guys. Ini kan jualan kostum namanya. Jersey ini kan jualan kostum. Jadi suatu gebangan juga gitu. Jadi ini banyak sekali mencederai gitu kan. Memang bagi Anda mungkin dikatakan mungkin berlebihan, enggak berlebihan, ini logika sederhana guys. Gitu. Kalau Anda lakukan ini di Eropa itu biasa, karena saya mayoritas Kristen gitu. Kita harus menghormati yang mayoritas di Indonesia itu harus dihormati, dihargai gitu loh. Itu lagi pikirnya. yang kedua, kalau dibilang tidak adil, harusnya netral. Loh, seberapa banyak iklan di Indonesia ini, justru kalau kita lihat iklan-iklan yang ada, malah paling banyak itu seringkali promosikan dengan berlabelkan salah satu agama tertentu. Contohnya agama Muslim juga. Ya wajar itu Luis, wajar. Karena namanya iklan mencari keuntungan. Ini juga jersey ini kan mencari keuntungan supaya dibeli tim jersey-nya lalu dipakai dibeli supaya untuk jadi pemasukan timnas gitu kan. Jadi ini masalahnya adalah memang iklan itu mencari keuntungan dan logis itu. Sangat tidak logis mencari segmen kecil, nggak logis itu. Kita mau jual Indonesia ya kita mencari pangsa pasar terbesar yaitu umat Islam. Itu logis asalnya, jadi Luis ini aneh gitu. Orang jualan dia nggak mikir ke situ gitu loh. Emang yang jualan dia pun jualan pasti begitu gitu loh. Ya kan? Dia akan mencari segmen yang terbesar di Indonesia itu mayoritas Muslim. Jadi ini bukan masalah lagi ideologi, bukan lagi masalah ini masalah penjualan, masalah bisnis, masalah marketing yang diincar pasar mana gitu kan. Agama Muslim juga. Contohnya, misalnya modelnya memakai jilbab atau modelnya memakai sesuatu aksesoris dari Muslim. Nah, itu realistis namanya. Itu baru jalan, baru logis. Sangat logis sekali. Karena mengincar pangsa pasar terbesar. Nah, lo kok ada ini mengincar pangsa pasar kecil kan aneh sekali, guys. Ya kan? Harusnya ditarik gimana supaya umat Islam yang 86% Indonesia ini membeli baju itu rame-rame. Kalau melihat gitu nanti mereka antipati, akhirnya nggak beli gitu kan. Malas lah gitu kan. Jadi aneh, di sisi marketing ini sangat sangat aneh, guys. Anda bayangkan ya, ada orang jualan di Indonesia, tapi dia memakai simbol Kristen gitu loh. Aneh menurut saya. Kecuali dia jualannya di tempat tertentu kayak di gereja. Entah kalau jualan sini disebarkan di gereja kita nggak tahu. Jualnya di gereja mungkin kan nggak tahu kita, atau di tengah-tengah kampung Kristen kita nggak tahu. Tapi kan nggak mungkin begitu. Ini kan jualnya di tempat komunitas Islam di Indonesia ini. Jadi aneh secara marketing, aneh secara bisnis, aneh dan secara etika juga tidak wajar gitu guys. Tapi kan nggak diprotes juga, nggak dikomplain juga. Kenapa ketika Kristen langsung komplain gitu kan? Kan ini lucu. Jadi kita memandang dari sisi logika. Ya, ini bukan masalah komplain juga gitu. Maksudnya gini loh, kita sebagai konsumen terbesar Indonesia ini yang memutar roda ekonomi, ya, yang paling pengaruh terhadap ekonomi itu sangat mengherankan hal ini gitu loh. Kenapa kok ada segmen kecil diincar gitu loh? Ada apa gitu kan? Apa timnas nak mau untung besar dengan berusaha untuk dibeli produknya oleh masyarakat Indonesia, masyarakat Muslim ini, apa nggak mau begitu? Itu yang kita pertanyakan logikanya guys. Kan ini lucu. Kan
kan nggak seharusnya semua hak komplain kalau berkaitan dengan Kristen. Dilarang lagi model itu seorang Kristen dan kemudian nanti nggak dikasih. Begini, bukan masalah modelnya Kristen apa bukan, ya. Tapi gini loh guys ya, adil itu adalah kita harus utamakan yang mayoritas, yaitu kepentingan yang terbanyak. Ingat, apakah layak di suatu kelas misalnya atau di suatu perusahaan yang mana itu mayoritas Muslim tapi yang mewakili adalah non Muslim? Harusnya kan, karena gini loh, kan kita namanya suara terbanyak, keterwakilan, ya. Kalau 8 orang Muslim, 2 orang Kristen, atau 2 orang Kristen, ya Muslimnya dikedepankan, 1 orang wakil itu. Karena akan 1 orang akan mewakili 8 orang, dibandingkan 2 orang akan mewakili 10 orang. 1 orang mewakili 8 orang daripada 1 orang mewakili 2 orang. Anda pilih mana coba? Ini masalah keadilan gitu loh, masalah keterwakilan. Itu logika berpikir seperti itu guys. Kasih job semuanya. Terus bareng-bareng boikot jersey timnas Indonesia begitu. Repot. Kalau cara berpikir ciut seperti itu susah. Kita ini kan negara Pancasila. Kalaupun di situ ada semua promosi dan lain-lain, ya kita. Lu bisa ngerti tentang arti Pancasila, ya. Adil. Anda tahu nggak maksud adil? Adil itu adalah termasuk mengepentingkan dengan orang banyak. Ingat, adil itu bukan berarti rata ya. Adil itu bukan sama rata, bukan. Contoh saya kasih tahu ya. Misalnya bahkan ketika anak saya yang misalnya ada anak saya misalnya, anggaplah kalau ada orang tua punya anak yang sudah kuliah dengan anaknya satu lagi yang masih SD. Nggak mungkin anak kuliah itu dikasih jajan sama 5.000 sama kayak anak SD. Nggak mungkin. Anak SD dia pulangnya cepat. Dia datang sekolah ya kadang-kadang dibawakan bekal di rumah. Kalau dia kuliah malu dong sama temannya kan. Lalu selain dibawakan bekal di rumah, dia cuman pulang cepat, makan istirahat dah pulang. Yang kuliah dia kadang bolak-balik. Ya kan, anak TC diantarin orang tuanya, nggak perlu transportasi dah, gitu kan. Anak kuliah apa diantarin orang tua, malu dong. Ya, jadi nggak mungkin anak kuliah kita kasih 5.000 sama kayak anak SD. Itu namanya keadilan, bukan sama rata, bukan. Ya, contoh lagi. Ya. Di suatu kampung misalnya ada 10 orang yang orang miskin. Ya, 1 orang kita akan kasih 1 juta. Artinya kita akan nyisikan 8 juta untuk budget orang miskin yang beragama Islam, 8 orang Islam, 2 orang Kristen. 2 juta untuk Kristen. Sama nggak? Nggak sama, karena 8 juta untuk Islam, 2 juta Kristen. Tapi adil, kenapa? Karena akan ada 8 orang yang menerimanya. 8 kali 1 juta, 8 juta. Nah mungkin kita kasih bagi 2 uang 10 jutanya, 5 juta, 5 juta, 2 juta dikasih Kristen, berarti 5 juta bagi 2 juta, 2 orang, berarti 1 orang dapat 2,5 juta, sementara 5 juta tadi bagi 8 orang, 1 orang dapat sampai 1 juta. Kan nggak adil guys. Jadi keadilan itu bukan sama rata, tapi sama rasa, ya ngerti ya? Artinya mengutamakan kepentingan yang banyak gitu loh. Jadi Pancasila tuh dia sih nggak ngerti konsep keadilan, nggak ngerti dia guys, ya kan? Jadi kalau kita melihat keterwakilan gitu, ya. Contoh misalnya lagi ya, kayak misalnya, kenapa kok kita menginginkan orang selalu menginginkan presidennya orang Jawa? Karena Jawa paling banyak Indonesia gitu loh. Itu hal yang wajar gitu, nggak aneh. Akan lebih sedikit konfliknya, akan lebih sedikit kurang penerimaannya, karena memang Jawa mayoritas, mau nggak mau, suka nggak suka, apalagi yang Muslim. Tapi yang non Muslim akan banyak kontranya. Kita melihat orang ini kan punya preferensi masing-masing. Tentu kita tuh harus utamakan yang orang ini preferensinya. Contoh pemilu saja. Orang punya keinginan masing-masing. Yang prima misalnya pilih 01, 02, 03, kita nggak bisa paksakan misalnya gitu loh. Ya kan, ini preferensi namanya. Jadi gini, ketika dia memilih presiden misalnya 02 sekarang ini kan, misalnya nih. Lalu misalnya ya kan, lalu Anda lalu diwakilkan yang 01, kan nggak bisa begitu, karena preferensinya 02. Nah sama kayak Indonesia ini kan pastinya preferensinya ada Muslim, itu makan gitu loh. Jadi ini logika sederhana yang Luis harus pahami, itu namanya keadilan gitu. Ya kan? Jadi Luis ini kalau mau bicara keadilan dia harus belajar dulu tentang apa itu keadilan gitu. Jadi keadilan itu bukan bebas, enggak.
Adil tuh harus ada aturannya gitu kan. Kita terima aja. Buktinya apa? Semua makanan harus ada labelnya MUI. Harus ditulis itu halal. Emang kita semua ini harus makan makanan yang harus berlabelkan itu. Karena gini, Luis nggak ngerti juga. Halal berarti semuanya boleh. Luis boleh juga makan yang halal. Halal apakah dilarang? Enggak. Luis boleh makan, kita boleh makan. Semua boleh makan. Adil. Kalau nggak halal berarti kita nggak boleh makan, dia boleh makan. Nggak adil. Di halal itu adalah keadilan. Ketika Anda ditempel produk MUI yang halal, berarti semua boleh makan. Luis buka toko, tokonya halal, semua boleh makan. Yang Kristen makan, Islam makan. Coba Luis buka toko yang tidak ada label halalnya. Ya makan, Islam nggak bisa makan. Adil nggak adil. Kita pengen semuanya bisa dirasakan di semuanya, termasuk makanan. Makanya perlu makanan halal. Jadi kalau Anda, Luis ya, buka toko makanan babi, ya daging babi, itu yang bisa makan orang Anda saja. Nggak adil. Kita mau makan tempat Luis nggak bisa. Karena dia disediakan babi. Coba dia sediakan ayam. Semua bisa makan. Saya bisa makan, Luis bisa makan, semua bisa makan gitu kan. Nah itulah namanya keadilan. Ini semua bisa merasakan. Bukannya orang dia saja guys. Jadi dia nggak ngerti gitu loh. Jadi halal itu adalah halal bagi semua. Bukan hanya halal bagi muslim. Tapi haram itu haram bagi kami muslim, tapi halal bagi Anda. Nggak adil guys. Kita perlu yang halal bagi semua gitu kan. Enggak. Jadi dewasalah sebagai orang yang berbangsa dan bernegara Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Luis Prasetyo, Dewi Jawa. Assalamualaikum, selamat datang kembali. Videonya pasti kayak jadi pemalasnya gimana guys ya? 2 menit hanya untuk komentari itu loh, jersey timnas. Sisanya dia upload video lama gitu. Ini YouTube apa nggak kedeteksi itu gimana gitu kan? Kenapa kok video lama diupload lagi gitu? Jadi saya tuh malas komentari guys. Coba lihat ya. Ini tak bahas apa nih saya nggak tahu lah. Ini video lama kayaknya sudah pak kurang komentari. Jadi ya mungkin segitu aja video kita kali ini guys ya. Penting kita sih pertama dia nggak ngerti tentang apa itu konsep keadilan. Dia nggak ngerti apa itu dewasa. Dewasa itu adalah kita harus pakai etika. Orang dewasa tuh orangnya beretika, ngerti dia memposisikan diri, ngerti dia di mana dia tuh berdiri. Kan di mana bumi dipijak setelah dijunjung. Anda berdiri di Indonesia yang negara Muslim. Ini adalah punya etika gitu loh. Bagaimana posisi di negara Muslim? Ya, dari segi bisnis, dari segi bisnis ada kena ini, segi ekonomi. Jelas pasar terbesar ini umat Islam, tapi Anda malah mengesampingkan umat Islam dengan membiarkan atau memasang model yang beragama Kristen dan pasang salib pula gitu. Ini apa maksudnya gitu? Nggak salah. Dia bukannya kita larang untuk jadi model, enggak. Tapi lebih elok kalau yang model itu yang Muslim. Dari sekian banyak timnas tuh masa yang Muslim nggak ada gitu kan? Kan lebih banyak Muslim pada yang Kristen. Kenapa nggak dipilih yang paling banyak gitu? Untuk mewakili. Jadi sama kayak gini loh. Anda bayangkan ya. Contoh. Yang mewakili kelas itu bisa 8 orang Muslim, 1 orang Kristen, 1 orang Hindu. Ya bagus lah orang Islam 1 dipilih. Dia akan mewakili satu orang mewakili 8 orang. Mendingan 1 orang mewakili 1 orang. Ngapain coba? Ini masalah keadilan gitu. Jadi orang yang 1 maju, 7 orang lainnya mau 1 wakili. Yang satu itu bukan tidak mau 1 wakili, tapi mereka tuh tidak diutamakan dibandingkan yang 7 orang tadi gitu loh. Akan banyak orang yang mau 1 wakili. Tapi kalau 1 orang maju yang Kristen ini, 8 orang dari Muslim tidak mau 1 wakili. Anda bayangkan gitu. Jadi kita lihat bagaimana keadilan itu berdiri itu begitu bicaranya guys. Bagaimana melihat keadilan itu. Jadi kalian itu bukan sesuatu yang bebas, enggak. Kalian tuh berdiri atas dasar etika, norma, tata krama, dan aturan. Itu loh kita. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.